Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi pengukuran kinerja manajemen. Nama anggota dari kelompok kami ada Dwi Oktaviana NPM 119, Rika Aprilianingrum NPM 120, Putri Zabita Dinana NPM 121, Alvin Jauhar NPM 132, Ayu Puji Lestari NPM 137, Muhammad Galih NPM 143. Informasi yang digunakan dalam pengendalian. Informasi informal. Banyak informasi yang digunakan manajer adalah informasi informal yang diterimanya melalui pengamatan, percakapan, telepon, rapat, memo, pertemuan-pertemuan, sehingga sama sekali berbeda dengan informasi yang diperoleh dari laporan formal. Dapat dikatakan bahwa banyak manajer menyadari bahwa informasi yang bersifat informal lebih penting dari sekedar laporan formal. Informasi pengendalian tugas. Kebanyakan informasi yang ada pada suatu organisasi adalah informasi pengendalian tugas. Sebagai contoh, dalam sistem pengendalian produksi menyediakan informasi yang menjadwalkan pengiriman bahan baku, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya lain sehingga produk yang sebenarnya dan jumlah yang sebenarnya dapat diperoleh pada akhir proses. Informasi pengendalian manajemen terutama merupakan ringkasan dari informasi pengendalian tugas. Laporan anggaran. Anggaran yang disetujui merupakan media pengendalian aktivitas pusat pertanggungjawaban yang ada, dan suatu laporan yang membandingkan pendapat sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan merupakan laporan keuangan yang penting. Anggaran hanyalah pedoman untuk mencapai tujuan. Jika ada perubahan dari asumsi awal, manajer boleh tidak menggunakan anggaran. Informasi non-keuangan. Informasi non-keuangan tertentu merupakan indikator penting tentang bagaimana strategi yang dipilih diterapkan. Hal ini mengacu pada beberapa cara: variabel-variabel penting, faktor-faktor strategis, faktor kesuksesan kunci, faktor kesuksesan kritis, atau indikator kinerja kunci. Sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja merupakan mekanisme perbaikan lingkungan organisasi agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan. Ukuran keuangan kesuksesan perusahaan, laba dan pendapatan menunjukkan hasil keputusan masa lalu yang telah diambil oleh perusahaan. Perusahaan cenderung menggunakan ukuran non-keuangan untuk pengendalian tugas, sedangkan ukuran keuangan digunakan untuk tingkatan pengendalian manajemen. Manfaat pengukuran kinerja manajemen. Beberapa manfaat pengukuran kinerja manajemen diantaranya: yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang terakhir, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya ada balance scorecard. Balance scorecard merupakan alat dalam memfokuskan organisasi, meningkatkan komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik bagi manajemen. Balance scorecard menciptakan gabungan ukuran strategis. Yang pertama, hasil dan ukuran pemicu. Ukuran hasil menunjukkan hasil dari suatu strategi. Jumlah pendapatan yang meningkat adalah hasil dari penerapan strategi yang berhasil. Sebaliknya, ukuran pemicu adalah indikator terdepan yang menunjukkan kemampuan bagian-bagian penting dari penerapan suatu strategi. Selanjutnya, ukuran keuangan dan non-keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Tetapi dengan menyadari pentingnya ukuran non-keuangan, banyak organisasi yang masih gagal memasukkan ukuran non-keuangan ke dalam kinerja manajemen puncak perusahaan.
karena ukuran ini cenderung sedikit canggih daripada ukuran keuangan, dan manajemen puncak kurang akrab dengan menggunakan ukuran tersebut. Pengukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus melakukan keseimbangan di antara ukuran-ukuran eksternal seperti manufaktur. Alasannya adalah banyak perusahaan sering mengorbankan pengembangan internal untuk hasil eksternal atau mengabaikan hasil eksternal dengan keyakinan bahwa ukuran internal sudah cukup. Konsep pengukuran balance scorecard ini dihubungkan dengan 4 kategori, yaitu ukuran keuangan, ukuran pelanggan, ukuran proses bisnis, dan ukuran sumber daya manusia. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dan nilai pasar. Alat ukur yang biasa digunakan adalah return on investment dan residual income. Contoh penentuan sasaran strategi dan ukuran hasil dari perspektif keuangan. Sasaran strategi yang pertama meningkatkan financial return, yang kedua meningkatnya pendapatan penjualan, yang ketiga menurunkan biaya. Untuk ukuran hasil, yang pertama kenaikan pangsa pasar, yang kedua pertumbuhan pendapatan penjualan, yang ketiga penurunan biaya penuh. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini diukur dari bagaimana perusahaan dapat memuaskan pelanggan. Alat ukur yang biasa digunakan antara lain market share, customer retention, dan customer acquisition. Berikut ini contoh penentuan sasaran strategi dan ukuran hasil dari perspektif pelanggan. Sasaran strategi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ukuran hasil, bertambahnya pelanggan baru dan loyalitas pelanggan. Sasaran strategi yang kedua, bertambahnya produk dan jasa baru. Ukuran hasil, proporsi produk dan jasa baru dari jumlah total produk dan jasa. Sasaran strategi yang ketiga, meningkatnya value yang diperoleh pelanggan. Ukuran hasil, kecepatan respon terhadap permintaan pelanggan. Proses bisnis internal. Kinerja perusahaan diukur dari bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa secara efisien dan efektif. Ukuran yang biasa digunakan kualitas, respon time, cost, dan pengenalan produk baru. Contoh penentuan sasaran strategi dan ukuran hasil dari perspektif proses bisnis internal. Sasaran strategi yang pertama, meningkatkan perbaikan terhadap layanan kepada pelanggan. Ukuran hasil kepuasan pelanggan. Sasaran strategi yang kedua, menurunnya aktivitas yang tidak bernilai tambah. Ukuran hasil, kenaikan cycle effectiveness. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini menekankan pada bagaimana perusahaan dapat berinovasi dan terus tumbuh dan berkembang agar dapat bersaing di masa sekarang maupun yang akan datang. Alat ukur yang biasa dipakai adalah Employee Satisfaction dan Information System Available. Contoh penentuan sasaran strategi dan ukuran hasil dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Sasaran strategi yang pertama, meningkatkan produktivitas dan komitmen personal. Ukuran hasil, jumlah personal yang akan dididik dan dilatih. Meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen merupakan sasaran strategi yang kedua dengan ukuran hasil jumlah aplikasi baru yang dipasang dan diimplementasikan. Penerapan balance scorecard. Ikhtisar penerapan suatu balance scorecard dibagi 4 langkah. Yang pertama, menentukan strategi. Yang kedua, menentukan ukuran dari strategi. Yang ketiga, menyatukan ukuran yang sudah ditetapkan ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, menelaah ukuran dan hasil secara rutin. Keunggulan balance scorecard. Yang pertama, konsep pengukuran yang komprehensif. Yang kedua, konsep yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan bisnis. Yang ketiga, memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh perusahaan. Kelemahan balance scorecard. Pertama, kurangnya hubungan antara ukuran dan hasil non-keuangan. Yang kedua,
fixation financial result. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme perbaikan. Yang keempat, ukuran-ukurannya tidak diperbarui. Yang kelima, pengukuran terlalu berlebihan. Yang keenam, kesulitan dalam menentukan trade-off. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.